Jadi, Kisah 13 ayat 38. Ketahuilah. Jadi kesimpulannya, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi berita pertama, inti berita pertama daripada Injil yang diberitakan Paulus, pengampunan segala dosa. Kok pakai segala, Pak? Iya, pengampunan dosa itu pengampunan segala dosa. 39, dan di dalam dialah, di dalam Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Tuh ya, dijelaskan, segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi pembebasan dari segala dosa itu artinya dibenarkan sepenuhnya. Jadi kalau mau ringkas, sudah ingatnya apa Injil yang diberitakan Paulus? Pengampunan segala dosa, sama-sama katakan pengampunan segala dosa, dan dibenarkan sepenuhnya. Dibenarkan sepenuhnya. Kebenaran iman, kebenaran hadiah oleh Dia, dan dijelaskan yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sekali lagi, Paulus itu mengerti sekali apa itu hukum Taurat Musa. Dia pernah hidup sebagian sampai dia ditangkap oleh Yesus untuk menjadi rasul kasih karunia. Hidupnya sepenuhnya diabdikan di bawah hukum Taurat Musa. Jadi kalau dia bilang yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa itu, dia itu ngomong benar-benar jelas. Ya, tidak ada kabar yang lebih baik dari ini. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada semua dosa orang diampuni, atau segala dosa kita diampuni, dan kita dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar yang lebih baik dari ini. Benar. Ya, jadi si lumpuh mendengar kabar baik, iman timbul memenuhi hatinya. Dia percaya Injil, dia cuma berkata gini, amin, saya percaya. Dan Paulus melihat ada iman, bangkit dan berjalan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ya, jadi ini ketika kita mendengar pewahyuan karya sempurna Yesus, itu ada impartasi iman namanya. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus itu, mendengar lagi, mendengar lagi, mendengar lagi, itu tersedia semakin besar pewahyuan ini, muncul iman. Timbul. Dan kita cuma terima, amin. Ya, amin. Ya, itulah makanya tadi dikatakan pengalaman adikodrati itu terjadi. Kenapa? Nah, ini supaya ngerti ya bahwa memberitakan seperti ini, Yesus pun dianiaya. Paulus dianiaya. Pastor Pin dianiaya. Email beracun katanya. Isinya tuduhan, julukan-julukan keji. Ditandukin atau apa ya. Semua sekali lagi ya. Nah, kita dalam buku penjalanan baca buku Destiturein ini dalam bab 7 sekarang hari ini. Injil yang Paulus beritakan. Itu sampai ke intinya ya. Sebenarnya pokoknya daripada buku ini adalah Injil yang Paulus beritakan ya. Jadi Paulus itu siapa? Paulus itu dulunya adalah Saulus, dia farisinya Farisi, penganiaya jemaat, garang, karena dia mau menegakkan benar-benar hukum Taurat.
dengan segala upayanya, dan dia memang qualified. Dia qualified dalam tanda petik, Ibrani asli, suku Benjamin, disunat hari ke-8 ya, dan dia benar-benar muridnya Gamaliel yang paling pintar. Jadi dia benar-benar qualified. Jadi ini ada orang yang kental sekali hukum Tauratnya, dan kemudian dia ditangkap oleh Yesus sedang memburu murid-murid Yesus, kita tahu, dan dia ditangkap oleh Yesus yang dia mau tangkap. Dan Yesus bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia melihat terang Yesus, terang kasih karunia, dan dia menjadi buta. Nah, kemudian dia ketemu Ananias. Ananias itu artinya namanya grace. Grace daripada Hanania itu ada grace, kasih karunia. Jadi pertama dia melek itu, dia melihat kasih karunia, dan dia menjadi rasul yang prematur. Kenapa? Karena dia bukan rasul ketika Yesus belum disalib seperti murid-murid yang lain, tetapi dia rasul dengan tubuh kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit, dia berjumpa dengan Yesus, dia diajar oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ya, Injil kasih karunia. Dan benar dia menulis 2/3 surat-surat, atau 2/3 lebih bahkan kalau kita mungkin teliti, surat-surat dalam perjanjian baru. Jadi surat-suratnya ditujukan kepada gereja. Ya, jadi kita dapat melihat benar-benar Injil kasih karunia. Ya, Injil itu gospel. Ya, jadi dari judulnya aja gospel, good news, kabar baik yang Paulus beritakan. Gospel itu too good to be true artinya. Ya, jadi ini paling penting. Ya, jadi kita mesti tahu dulu sedikit latar belakang Rasul Paulus. Jadi dari Saulus menjadi Paulus. Dan dia menyebut Injil kasih karunia ini atau Injil yang dia beritakan dengan pengurapan Yesus. Seperti juga di dalam buku ini dikatakan seperti Pastor Prince mendapat mandat kuasa penuh dari Tuhan. Menurut saya mulainya dari Rasul Paulus. Dan dia memperoleh mandat penuh untuk memberitakan kasih karunia yang murni. Ya, dia menyebutnya my gospel. Kalau dalam bahasa Indonesia Injil yang kumasyurkan, Injil yang kuberitakan. Tetapi di dalam King James-nya disebutnya my gospel. Ya, Injilku. Tuh, sampai begitu tuh, saking tegasnya. Ya, saya cuma melihat ada satu ketegasan. Dan apa yang dia beritakan, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, tapi inti daripada pemberitaan Rasul Paulus mengenai Injil kasih karunia ini adalah pengampunan segala dosa. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu dulu kita pegang ya, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Tentu saja oleh Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. My gospel. Ya. Jadi berita ini ternyata tidak mudah untuk dimengerti. Ya. Tapi kita harus mengerti, karena kalau kita nggak paham, tidak mau memahami, tidak mau tahu, maka siklus kekalahan itu masih terjadi. Bahkan di tengah-tengah orang Kristen, ya, yang mestinya menerima atau hidup di bawah kasih karunia yang sepenuh ini. Ya, jadi Rasul Paulus jelas diurapi oleh Tuhan sebagai rasul. Dia menyebut rasul prematur, atau dia menyebut diri dia juga
dari orang berdosa, dia paling berdosa karena dia penganiaya jemaat. Jadi dia benar-benar qualified untuk menerima unmerited favor atau kemurahan yang tidak layak. Dia qualified untuk menerima kebenaran yang adalah hadiah. Karena itu dia mau terima penuh. Ya, saudara dan saya bisa mengikuti teladannya. Jadi itu inti daripada bab 7 ini, ya. Injil yang diberitakan oleh Paulus. Jadi Paulus ini benar-benar memberitakan hanya Injil, ya. Dan dia lebih mendapat pewahyuan atau pemahaman jauh lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain. Ya, bahkan kalau rasul-rasul yang lain dikumpulin lawan Paulus satu, masih menang Paulus. Ya, bukan buat menang-menangan ya, tapi supaya kita mengerti kenapa kita ini benar-benar bersyukur ya, kita boleh menerima kabar baik ini. Contohnya ya, dalam 2 Petrus 3, Rasul Petrus aja ayat 16 katakan begini. Saya mulai dari 15 bagian B-nya. Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ada spesial karunia, pengurapan khusus. 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi ada jelas semua surat-surat Paulus intinya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Nggak apa, ada nasihat juga. Iya, nasihat. Suplainya dari mana? Ya, suplainya bukan dari upaya diri, tetapi dari Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, itu karya Yesus, bukan karya manusia. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, perkara-perkara apa? Ya, kasih karunia. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Jadi Rasul Petrus juga mengakui ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, tidak memahaminya, tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Kenapa? Kita tahu sekarang ya, bahwa kalau kembali lagi tidak mau menerima kasih karunia secara radikal, kembali kepada hukum Taurat, pelayanan kematian, kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Ini bukan ancaman, ini tersedia. Seharusnya, semestinya semua orang percaya itu menyambut dengan sukacita. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, selalu ada pertentangan, ya, selalu ada Paulus tuh dianiaya lah, ya. Jadi, tetapi kita tahu, ya, sekarang kita udah lihat, oh, latar belakangnya seperti inilah Injil yang diberitakan Paulus. Jadi kalau Paulus itu benar seolah-olah dia itu anti hukum Taurat, ya, dia pernah di situ soalnya. Dia pernah di situ, dia pernah melayani dalam pelayanan kematian dengan benar-benar. Jadi dia jelas banget gitu, ya. Dan dia penganiaya jemaat dengan garang. Penganiaya apa jemaat itu? Murid Yesus, dia aniaya, dia bunuh, dia masukin penjara. Ya, jadi jelas, ya, itulah latar belakang Rasul Paulus. Nah, sekarang kita masuk ke Injil Paulus ini. Jadi Injil Paulus ini dalam buku ini dikatakan penuh kuasa. Ya, sama-sama katakan penuh kuasa. Jadi ini gaya Yesus nih. Ya, sebelum jauh saya cuma ingat gaya Yesus. Disampaikan kabar baik, disampaikan Injil, disampaikan gospel, berita, doktrin, pengajaran. Maksudnya begini ya, pengajaran ini diberitakan, orang mengalami mujizat.
Ya, saya bacakan langsung aja Kisah 14 ayat 7. Di situ mereka memberitakan Injil. Jadi di Antioquia, Paulus dan teman-temannya yang lain ya, Silas, Barnabas itu memberitakan Injil, gospel. Ayat 8, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah berjalan. Nah, ini Roh Kudus mau menggambarkan kondisi yang mustahil sebagai manusia ya, kepada manusia di Listra. Jadi Paulus memberitakan Injil di Listra. Lemah kaki, lumpuh sejak lahir, belum pernah berjalan. Nah, jadi gambarannya itu udah nggak mungkin bisa jalan deh gitu. 9, ia duduk mendengarkan. Nah, kata garis bawahi kata mendengarkan. Hearing ketika Paulus berbicara. Ya, jadi Paulus berbicara tentang, tadi di atas dikatakan tentang Injil. Bukan ibadah kesembuhan ilahi, bukan. Nah, ini gaya Yesus. Ya. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. 10, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil, Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya, khotbah Paulus, Injil, kabar baik, atau disebutnya kebenaran iman, seringkali disebut kebenaran iman karena membangkitkan iman, menimbulkan iman. Ya, ngomong-ngomong, hukum Taurat tidak membangkitkan iman. Dasar hukum Taurat ialah bukan iman. Kalau sudah boleh catat, Galatia 3 ayat 12. Dasarnya hukum Taurat itu bukan iman. Jadi di bawah hukum Taurat itu tidak ada iman. Saudara, kita senang nih sekarang ya, kalau kita udah bicara Paulus, hukum Taurat sama iman atau kasih karunia itu dua kutub yang berbeda sebenarnya. Jauh. Jauh. Ya, jadi firman iman saya bacakan Roma 10 ayat 17, sering kita dengar. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bukan firman Tuhan, firman Kristus yang diurapi. Kristus yang diurapi. Jadi Injil yang diberitakan Paulus itu diurapi. Kita mendengar. Sekarang kita mendengar dan mendengar. Jadi mendengar ini dikatakan bukan mendengar sekali saja. Karena ini berita ini bukan doktrin dasar, bukan. Mendengar dan mendengar lagi. Kalau dasar, ya tinggalin aja. Yang dasar itu hukum Taurat. ABC. Ya, jadi jangan mau pernah lagi percaya kalau dibilang, itu mah susu, makanan ringan. Bukan doktrin dasar, bukan. Karena apa dikatakan juga, saya baca ya, bahkan orang-orang gembala, pengkhotbah, pemimpin-pemimpin, gelar-gelar tinggi dari sekolah teologi itu masih bingung tentang ajaran pengampunan. Bingung kan ya? Saya bingung, kenapa mereka bingung? Udah jangan bingung-bingung Pak. Iya. Padahal sangat sederhana. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu kita mendengarkan firman Kristus dan mendengar makin banyak ya firman Kristus ini, iman semakin kuat, semakin melimpah. Ya, iman kita tahu ya, iman Kristus. Jangan takut kalau sudah bilang ini saya nggak punya iman Pak. Ya dengerin terus. Nanti Yesus yang muncul. Dan kita sudah belajar. Nanti juga akan bab-bab berikutnya juga akan semakin jelas bahwa Yesus dan karyanya dan karyanya sempurna itu ada di dalam seluruh Alkitab kita. Ya, jadi bukannya di perjanjian baru. Jadi, surat-suratnya Paulus
doang gitu, yang lain dibuang. Enggak. Ya, bahkan Paulus juga, Pastor Prince, 50% khotbahnya diambil dari Perjanjian Lama. Namun dengan apa? Dengan kacamata finish work. Sudah selesai, pekerjaan yang sudah selesai, pekerjaan yang sempurna. Karena apa? Karena di Perjanjian Lama Kristus itu tersembunyi, conceal. Ya, di Perjanjian Baru reveal, disingkapkan di dalam terang Perjanjian Baru. Nah, itulah yang Paulus beritakan, atau Pastor Rich, ya. Jadi Yesus itu bayangan, tipologi, kiasan, ya, itu tentang Yesus. Jadi apa yang diberitakan kita mulai ngerti. Ya, jadi kembali ya. Jadi apa yang diberitakan oleh Paulus? Tadi kita baca dalam Kisah 14 ayat 7, Paulus memberitakan Injil. Nah, jadi ketika orang lumpuh di Listra itu mendengar Injil, mujizat terjadi. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita pemberita Injil. Ya, jadi kalau di cerita dalam buku ini, bahkan kalau jemaat itu datang hanya mau, Pastor Pin, doakan saya sakit nih, doain. Dia nggak tertarik dengan itu. Dia nggak tertarik dengan berita. Karena itu, kalau kita lihat pola atau gaya pemberitaan apa yang diberitakan Paulus adalah diajarkan kebenaran. Setelah mereka dengar, muncul iman. Ya. Dan setelah muncul iman, terjadi mujizat. Jadi polanya seperti itu. Itulah Injil yang diberitakan Paulus. Nah, kemudian kan ditanya, Roh Kudus di mana? Ada nggak khotbah Paulus yang tercatat secara lengkap? Gitu. Bagaimana sih khotbahnya? Nah, itu ada di dalam Kisah 13. Ketika Paulus melayani di Antioquia. Di Antioquia. Jadi di Antioquia ini Paulus dikasih kesempatan di sinagog, ya, tempat ibadah orang Yahudi, untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau Paulus dikasih kesempatan gitu, ya dia beritakan Injil, tentu saja, ya. Jadi dia cerita mulai bagaimana orang Israel itu, karena di sinagog ya tentu latar belakangnya banyakkan orang Yahudi, ya, dari Mesir, ya, sampai dengan di Gurun Sinai 40 tahun mewarisi Kanaan, hakim-hakim, Samuel raja-raja, ya, terus sampai Yesus, ya, sampai Yohanes nabi terakhir, dan sampai Yesus. Dan puncaknya, klimaksnya, supaya kita tahu apa sih inti khotbah Paulus. Nah, setelah dia kasih pendahuluan, inilah intinya. Dan sebelum daripada saya ulang-ulang, inilah yang juga disampaikan kalau dalam buku ini, bagaimana Tuhan meneguhkan, bahkan dengan lonceng-lonceng adikodati itu, ya. Bagaimana Pastor Prince mengalami email-email beracun, disangkakan, dituduhkan, namanya diburuk-burukan. Ya, paling jadi itu aja nih. Nih jadi konsekuensinya. Nanti kita lihat juga, ya. Dan kemudian ketika sedang berkhotbah untuk menyampaikan sampai ayat ini, Tuhan meneguhkan, menjawab kepada orang-orang atau jemaatnya yang sedang mempertanyakan. Jadi bisa aja nih dalam perjalanan hidup kita, kita pertanyakan, ini sebenarnya kasih karunia yang diberitakan oleh, ya, kebetulan kalau di zaman kita oleh Pastor Prince, oleh si Melki ini benar nggak ya? Kok semua orang bilang sesat-sesat, ya? Nah, jadi
Kisah 13 ayat 38. Ketahuilah. Jadi kesimpulannya, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi berita pertama, inti berita pertama daripada Injil yang diberitakan Paulus, pengampunan segala dosa. Kok pakai segala, Pak? Iya, pengampunan dosa itu pengampunan segala dosa. 39, dan di dalam dialah, di dalam Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Tuh ya, dijelaskan, segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi pembebasan dari segala dosa itu artinya dibenarkan sepenuhnya. Jadi kalau mau ringkas, saudara ingatnya, apa Injil yang diberitakan Paulus? Pengampunan segala dosa, sama-sama katakan pengampunan segala dosa, dan dibenarkan sepenuhnya. Dibenarkan sepenuhnya. Kebenaran iman, kebenaran hadiah oleh Dia, dan dijelaskan yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sekali lagi, Paulus itu mengerti sekali apa itu hukum Taurat Musa. Dia pernah hidup sebagian sampai dia ditangkap oleh Yesus untuk menjadi rasul kasih karunia. Hidupnya sepenuhnya diabdikan di bawah hukum Taurat Musa. Jadi kalau dia bilang yang tidak kamu dapat kamu peroleh dari hukum Musa itu, dia itu ngomong benar-benar jelas. Ya, tidak ada kabar yang lebih baik dari ini. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada semua dosa orang diampuni, atau segala dosa kita diampuni, dan kita dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar yang lebih baik dari ini. Benar. Ya, jadi si lumpuh mendengar kabar baik, iman timbul, memenuhi hatinya, ia percaya Injil, dia cuma berkata gini, amin, saya percaya. Dan Paulus melihat ada iman, bangkit dan berjalan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ya, jadi ini ketika kita mendengar pewahyuan karya sempurna Yesus, itu ada impartasi iman namanya. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus itu, mendengar lagi, mendengar lagi, mendengar lagi, itu tersedia semakin besar pewahyuan ini, muncul iman. Timbul. Dan kita cuma terima, amin. Amin. Ya, itulah makanya tadi dikatakan pengalaman adikodrati itu terjadi. Kenapa? Nah, ini supaya ngerti ya bahwa memberitakan seperti ini, Yesus pun dianiaya. Paulus dianiaya. Pastor Pin dianiaya. Email beracun katanya. Isinya tuduhan, julukan-julukan keji. Ditandukin atau apa ya. Jadi banyak anggota gerejanya tuh meminta Tuhan sendiri, Tuhan buktikan. Ini gimana nih, tuduhan-tuduhan itu kok kayaknya benar, pakai ayat juga misalnya. Jadi ada pembelaan Tuhan ketika itu di dalam ibadah raya itu lonceng itu dong dong deng dong dong berbunyi sendiri tanpa ada angin, tanpa ada manusia. Ya, malaikat-malaikat itu menggerakkan bunyi itu. Ketika apa? Ketika dibacakan Kisah 13 ayat 38 sampai 39 dengan keras. Jadi julukan-julukan, kata-kata beracun diulang-ulang ya oleh Pastor Pin ya. Disematkan, disampaikan kepada Pastor Pin. Dan itu sangat mungkin juga disematkan kepada saya, kepada Pak Fen, kepada saudara-saudara yang memberitakan kasih karunia secara radikal. Dan inilah kita perlu tahu, tidak pernah membalas dengan cara apapun. Nah, itu saya perlu belajar. Tidak pernah membalas. Kenapa? Karena itu kontroversi atau kontroversi yang tembok-tembok yang dibangun oleh iblis itu berabad-abad.
turun-temurun, perdebatan, pertentangan. Tapi dengan kita tahu sekarang, memberitakan Injil yang diberitakan Paulus, Tuhan akan bela. Pasti. Ya, karena kepercayaan dan keyakinan kita itu dalam Tuhan. Nggak perlu melawan orang-orang yang melawan. Kita berdoa agar itu semua berakhir untuk kemuliaan terbesar bagi Yesus. Kebaikan terbesar bagi tubuh Kristus. Nah, tapi kita perlu tahu. Ya, kita udah dengar. Minggu lalu juga kita udah dengar bagaimana konspirasi jahat itu telah bergulir terus semakin besar seperti bola salju. Ya, jadi penganiayaan itu disebutnya mafia agama. Nanti kita baca. Ya. Jadi terhadap Paulus juga diberitakan sebutan-sebutan jahat, aniaya. Tuhan sudah kasih tahu. Sekarang kita semua tahu. Saya juga pernah bilang sama anak saya, "Pi, kalau Injil kasih karunia sebaik ini, itu implikasinya apa, Pi?" Ya, orang iri sama kamu, saya bilang. Cobain aja. Kenapa? Dengan upaya minimum, dengan space yang minimum, dengan waktu yang lebih singkat, kita mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Ya, orang iri lah. Jadi Yesus juga alami, ya, mengalami konsisten. Saudara, jadi kita lihat konsistensi nih, ya, dianiaya, di kata-kata yang jahat, ya, ditentang oleh kalangan-kalangan agamawi, Farisi, para ahli Taurat. Jadi semua upaya-upaya manusia itu akan menentang kita. Percaya deh, kalau diurut-urut dia mau pakai ayat apa juga, ujung-ujungnya upaya-upaya manusia. Itulah legalisme dan agama yang membutakan. Saya bacakan ya. Markus 8 ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Yesus bicara kepada ahli Taurat, orang Farisi yang duduk kadang-kadang. Seringkali duduk sama-sama dengan Yesus. Yahweh, Tuhannya, Elohimnya duduk di depan dia nggak lihat. Tapi pelacur, pemungut cukai, nelayan-nelayan kasar bisa lihat. Kenapa? Karena mereka nggak tahu banyak, bahkan nggak tahu mungkin tentang hukum Taurat sama sekali. Kita balik ya. Jadi perpecahan itu sudah menjadi kenyataan aja. Nggak, menurut saya ya, ini personal ya. Kita nggak bisa untuk cari keseimbangan gitu. Ya di sini juga ditanya, Pastor Prin, kenapa nih bikin perpecahan gitu? Ya dituduhnya jadi bikin perpecahan ya. Mana tuh? Ya. Menimbulkan perpecahan katanya. Ya memang terjadi. Kenapa? Karena mafia agama itu akan penuh iri hati dan menghujat. Saudara, kok Bapak bisa bilang gitu? Kita beritakan kita telah diampuni segala dosa. Kita telah dibenarkan, kamu dengan saya. Yang percaya Yesus, kamu dengan saya. Keselamatan kita kekal. Kita tidak bisa binasa selama-lamanya. Kita tidak dihukum selama-lamanya. Kamu dan saya. Padahal kan beritanya seperti itu. Bukan kita bilang, oh gua doang, lu enggak. Enggak bilang gitu. Saya bacakan ya. Setelah Paulus memberitakan pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, apa yang terjadi? Ya, mulai diundang kan? Ini orang Antioquia ini kota yang tidak kenal Yesus sebenarnya. Tidak kenal hukum Taurat juga. Orang penyembah berhala. Kisah 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya,
datang hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi ternyata harus adikodrati, harus Tuhan sendiri yang memberitakan ke setiap hati bahwa karena Yesus dan karyanya yang sempurna, semua orang yang percaya diampuni segala dosanya, dibenarkan sepenuhnya. 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, ya garis bawahi orang Yahudi, penuhlah mereka dengan iri hati. Jadi start pertamanya tuh iri hati. Mereka tidak mau melepaskan upaya, usaha, perform mereka yang sudah mereka pupuk, mereka bina, mereka eden gitu. Kok dinafikan gitu aja? Kok dinolin gitu aja masih mel gini? Sama Rasul Paulus nih. Kok enak aja? Pelacur, pemungut cukai, orang berdosa, main datang aja, main diampuni. Enak bener. Ya, iri hati tuh dasarnya. Dan sambil menghujat, nah, pertama iri hati, kedua menghujat. Sesatu orang tuh, hypergrace tuh. Ya. Seringkali kita juga dengar orang-orang bilang yang nyesatin orang Kristen tuh Paulus tuh katanya. Tapi biasanya dari kepercayaan yang lain ya. Sayangnya kenapa ada di dalam kalangan kekristenan? Dan ketika mereka membantah apa yang dikatakan Paulus, tuh buta, punya mata nggak lihat, punya kuping nggak denger. Ya, jadi saat ini spirit yang seperti itu masih ada turun-temurun. Penuh iri hati, menghujat, membantah atau menentang apa yang diberitakan. Ya, mereka tidak melihat bahwa covenant atau ikatan perjanjian yang lama itu sudah tidak berlaku bagi orang percaya. Berlaku bagi orang di luar Yesus, iya. Mereka tidak lihat bahwa covenant atau ikatan perjanjian baru itu, Injil kasih karunia, itu tersedia. Nggak lihat. Mereka nggak sadar bahwa upaya-upaya mereka itu adalah pekerjaan sia-sia atau dead works. Nanti kita dengar di bab-bab berikutnya. Bahwa kasih karunia itu bertentangan dengan tradisi manusia. Agamawi, tradisi manusia. Jadi mafia-mafia agama itu berat. Jadi upaya usaha perform mereka dianggap nol. Dianggap tidak ada artinya sama sekali. Tapi Paulus qualified. Orang dia di situ dulu. Waktu masih bernama Saulus. Tetapi dia sudah mengerti sekarang. Memahami Yesus. Hanya segala sesuatu tentang Yesus yang berarti. Hanya segala sesuatu yang tentang Yesus yang berarti. Jadi saudara, ya doakanlah ya. Supaya biarpun mafia agama juga, karena iri, karena menentang Injil yang Paulus beritakan, ada peringatan tegas soalnya. Ada peringatan tegas. Kalau saudara lompat ke Galatia ada ya, tapi kita baca yang Rasul Paulus ini aja. Ya, Rasul Paulus ini Roh Kudus itu penuh mengurapi Rasul Paulus, memberitakan kabar baik, diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya bagi orang percaya. Karena ditentang tadi ayat 41 dari Kisah 13 dikatakan begini. Ingatlah. Ya, dengar nih semua. Hai kamu penghina-penghina. Ngata-ngatain. Ya. Wah, overdosis tuh. Itu bagi saya sebenarnya dasarnya tuh iri. Ngata-ngatain. Ingatlah. Nah, ini kata firman Tuhan. Penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Ini jadi udah bicaranya ini bicara tegas keras. Ya. Sebab aku, Tuhan Yesus, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Zaman apa? Zaman dispensasi
anugerah, kasih karunia. Inilah zamannya. Sesuatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Jadi Injil yang diberitakan Paulus itu memang seperti Rasul Petrus bilang, sangat sukar. Karena apa? Bukan sangat sukar, sukar dimengerti kalau kental dengan hukum Taurat. Sebenarnya mudah sekali, cuma tinggal terima kok. Ya, dikatakan tidak akan kamu percaya kalau diceritakan kepadamu. Too good to be true. Terlalu baik untuk dapat dipercaya. Ini ayatnya. Terlalu baik. Ya, jadi ada orang-orang yang mau mengusir, mengata-ngatai dengan jahat karena kita memberitakan Injil yang Paulus beritakan. Saudara, siap, karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Oh, jangan takut ya. Jadi, apa sih Paulus ini bilang, tercengang, lenyaplah kamu semua. Saking marahnya. Kenapa ya? Karena hukum Taurat itu selubung, ternyata tadi membutakan mereka tuh selubung. Tirai bait Allah yang sudah dirobek sama Tuhan dari atas sampai bawah. Tirai bait suci. Tebalnya aja 10 cm. Kalau saudara googling. Tingginya 18 meter dari atas sampai bawah. Bukan dari bawah sampai atas, yang robek Tuhan. Sehingga ruang kudus sama ruang maha kudus menjadi satu. Sehingga akses untuk berjumpa dengan Tuhan, pendamaian, rekonsiliasi itu terbuka luas, terbuka lebar. Sudah dirobek yang menutupi mata sebenarnya. Jadi makanya dikatakan ini sebenarnya mafia itu karena itu. Matius 27 ayat 51, supaya saudara tahu ayatnya. Matius 27, 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Tuhan bilang apa? It is finished. Sudah selesai. Kenapa Tuhan teriak-teriak sudah selesai? Berseru dengan suara nyaring. Dia tergantung antara langit dan bumi. Semua makhluk dengar. Semua mendengar. Turunnya hukum Taurat sudah disingkirkan, terbuka jalan masuk. Too good to be true, ya. Tadi dikatakan tidak bisa dipercaya kalau diceritakan kepadamu. Ya kita percaya, puji Tuhan. Ya. Jadi zaman Paulus itu sudah terjadi nih mafia agama. Nah ini taktiknya, kita baca aja ya. Kisah 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Padahal perempuan-perempuan terkemuka artinya apa? Mungkin orang-orang kaya nih. Yang dihasut. Dan pembesar-pembesar kota itu dihasut. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas. Dan mengusir mereka dari daerah itu. Diusir. Ya, karena mafia agama apa tadi? Iri, tersinggung, menentang, bahkan membunuh. Coba kita lihat dalam kisah 13-nya, 14 ayat 3-5. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Ya, ini di Listra ya, tadi di Antioquia. Mereka mengajar dengan berani. Berani artinya apa? Ya lempeng. Ini pilihan. Mau beritakan diimbang-imbangin, atau nggak mau lagi, tegak lurus saja. Berani, karena mereka percaya kepada Tuhan. Jadi bukan percaya kepada diri sendiri, percaya kepada Tuhan. Saya pun memberitakan ini karena percaya kepada Tuhan. Ngomong gede lu Mel, biarin, karena kebenaran Tuhan. Dan Tuhan menguatkan. Nah ini katanya menguatkan atau meneguhkan berita tentang kasih karunia itu di sini. Saya percaya, kita percaya semua.
Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Makanya di dalam buku ini salah satu tandanya itu lonceng itu, ya, berbunyi sendiri secara adikodrati. Ayat 4, tetapi banyak orang di kota itu terbelah menjadi dua. Perpecahan. Wah, gara-gara si Mel gitu. Jemaat jadi terpecah. Nah, kita akan lihat, ya, terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, keseimbangan. Kekristenan itu harus seimbang. Ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu, Paulus dan Barnabas. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Yesus dan karyanya sempurna. Jika kamu memberitakan kasih karunia secara radikal, umat Tuhan akan diubahkan, diberkati secara radikal. Ada orang bersaksi kepada saya, pendeta. Lagi Paskah dia memberitakan tentang kasih karunia, karena dia sedang lihat di kitab Yesaya, dia sampai nangis. Dia bilang, waduh, kok saya diajarin keselamatan bisa hilang ya, padahal nih ayatnya jelas. Nah, kemudian dia singkat cerita dia memberitakan. Nah, kemudian jemaat ada yang mengadukan kepada gembala seniornya. Diskors 6 bulan. Dan ini kesaksian dia, Pak Melki katanya. Saya memberitakan satu khotbah pada hari Paskah. Kalau hari Paskah kan biasanya tentang apa? Tentang Yesus kan, karya Yesus. Dia mau cocok-cocokin, diaduin juga, diskors 6 bulan. Terus dia bilang gini, ini yang saya ingat. Pak, saya kan pemimpin, salah satu wakil. Kalau orang berzina aja diskors 1 bulan loh, Pak. Kalau Melki 1 bulan, saya 6 bulan. Oh, Bapak lebih parah daripada pezina. Nah, saudara, seperti itu maksud saya. Yaitu perpecahan karena too good to be true. Sebenarnya iri karena too good to be true. Terlalu baik untuk dapat dipercaya. Ya. Ayat 5, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk, nih lihat ya, ini zamannya Paulus nih, menyiksa, melempari kedua rasul itu dengan batu. Udah pakai nyiksa ini sekarang, udah pakai membunuh, dilempari dengan batu. Tapi kita tahu ya, Rasul Paulus berapa kali dilempari dengan batu, bangun lagi dia, masuk lagi ke kota itu. Berarti apa? Benjol aja enggak. Jadi nggak usah takut, ada power of God. Tadi dikatakan ada kuasa daripada Injil. Ya, jadi Paulus tuh sampai bilang begini, makanya di dalam Roma 1 ayat 16. Ini kaitan ya. Jadi ketika kita memberitakan Injil yang diberitakan Paulus dan kita berketetapan hati seperti hari-hari ini, saya berketetapan hati. Saya tidak mau mendiskualifikasi siapapun. Kenapa? Karena orang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebab ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. I'm not ashamed. Saya tidak malu. Keyakinan yang kokoh bahasa Indonesia ya. Saya tidak malu dalam Injil atau memberitakan Injil, gospel. Nanti kita lihat ya, apa itu Injil Kristus. Injil Kristus itu adalah kasih karunia Kristus. Saudara kalau mau cek Galatia 1 ayat 6 dan 7, saudara bisa cek. Tapi kita nggak usah baca hari ini ya. Karena Injil adalah the power of God. Karena Injil adalah the power of God. Berarti apa? Kalau bukan Injil nggak ada power. Yakin saya. Injil itu apa? Good news, kabar baik itu apa? Diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Buat orang Yahudi dan non-Jus, Jus dan non-Jus. Mujizat-mujizat terjadi, terobosan-terobosan terjadi.
Karena apa? Karena mendengar Injil. Karena Injil apa? Kekuatan Allah, the power of God unto salvation, ya, yang menyelamatkan. Soteria, soso, penuh, utuh. Ya, jadi bagian terakhir dikatakan bahwa kalau kita memberitakan Injil seperti yang diberitakan Paulus, kabar baik itu gaya Yesus. Jadi Tuhan selalu, tadi saya sudah katakan bahwa dia utamakan pengajaran atau pemberitaan Injil kasih karunia-Nya. Makanya kita baca, kita dengar lagi. Ya, diikuti, dia menguatkan, tadi meneguhkan atau menguatkan firman kasih karunia itu dengan tanda-tanda dan mujizat. Jadi ketika kita memberitakan Injil Yesus, penuh dengan Yesus, iman muncul, mujizat terjadi. Ya, jadi penulis atau Pastor Ben, saya juga katakan seperti ini. Pekerjaan saya memberitakan Injil yang sama dengan Paulus beritakan. Itu panggilan Tuhan terhadap kami. Dan itu diteguhkan dengan apa? Dengan dia tidak mau kena kutuk ganda, tapi maunya berkat ganda. Yang kita juga nggak mau, ya. Kita mau hidup bukan mati. Kita mau berkat bukan kutuk. Kita mau lunas bukan masih utang. Kita mau Kristus bukan antikris. Ya, tidak mau iman sia-sia, janji batal. Atau apa? Lepas dari Kristus. Kita udah pernah dengar. Kalau apa? Kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, bukan kebenaran hadiah yang seperti diberitakan Paulus. Saya bacakan Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami, ini ngomongan kuat ya, kami aja nih kalau ngomong, atau seorang malaikat dari surga, bukan malaikat yang jatuh ya, malaikat beneran dari surga, ya, artinya serem bener nih, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Paulus dengan berani katakan my gospel. Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Makanya kalau saudara dan saya bicara tentang Galatia, tentang kemurnian Injil, nggak bisa begini cirinya. Iya diampuni, tapi iya dibenarkan, tapi. Nah, itu biar malaikat juga dibilang, atau sekalipun kami itu apa? Ini Rasul Paulus ini ngomong seperti ini nih. Sekalipun kami nih rasul-rasul, si Petrus ke, si Yakobus ke, atau rasul-rasul yang lain tuh, yang 12 rasul yang hebat itu, dia bilang memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang aku beritakan nih, terkutuk. Waduh, dengan berani ya. Kenapa? Karena itulah keyakinan yang kokoh. 9. Seperti yang kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Dia katakan berulang-ulang nih. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Double curse. Ya saudara, makanya tadi saya kasih PR, baca di ayat 6 dan 7-nya. Apa tuh Injil yang Paulus beritakan? Injil kasih karunia. Injil Kristus atau kasih karunia Kristus. Sama. Ya. Jadi dia bilang, ibu saya tidak membesarkan orang bodoh. Ya, itu pepatah orang Singapura kali ya. Gua nggak mau bodoh dong. Ya, masa iman jadi sia-sia, ya? Atau kena kutuk ganda. Saya mau berkat ganda. Sama-sama katakan, saya mau terima berkat double, ganda. Ya. Jadi orang ini statement. Orang mau ngomong sebut saya apapun, mau menghina saya apapun, saya tidak mau kena kutuk double dengan memberitakan Injil lain yang bukan Injil Kristus, atau Injil yang seperti Injil yang Paulus beritakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.